Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, hari ini kita berjumpa lagi bersama Umi Yuli pembelajaran PJOK. Ya, sekarang kita sudah memasuki tema 2. Tema 2 ya Ananda. Yuk, pertama kita buka halaman pertama. Di situ tema 2 yaitu gemar olahraga. Ya, di situ ada gambar Udin yang suka berolahraga. Ya, di situ ada gambarnya Udin sedang bersepeda. Nah, Ananda semuanya pasti semuanya suka bersepeda ya, karena bersepeda itu adalah salah satu kegiatan untuk bisa menguatkan otot kaki ya. Nah, jadi Ananda, jika Ananda sering berlatih dengan bersepeda, nah itu bisa menguatkan otot bagian bawah yaitu otot kaki. Nah, halaman ketiga di situ ada gambar Udin dan teman-temannya sedang jalan kaki, lalu lompat tali, lalu bermain ular naga. Bermain ular naga itu seperti ada nanti dua orang yang berjaga, yang satu kelompok saling berpegangan pundak. Nah, yang mana nanti bagian belakang atau ekor itu yang menjadi santapan yang penjaga. Nah, jadi nanti yang paling belakang atau bagian ekor nanti akan ditangkap oleh sang penjaga. Nah, itu bermain ular naga. Nah, di sini ada katanya tapak gunung. Tapak gunung itu seperti misalnya kita bermain engklek. Kalau di sini dibilangnya tapak gunung. Lalu ada juga balap karung. Nah, Ananda kalau mendengar balap karung pasti langsung berkaitan dengan 17 Agustus ya kan Ananda. Pasti kalau dalam perlombaan 17 Agustus itu balap karung itu tidak ketinggalan ya. Tapi sekarang bisa kita lakukan tanpa menunggu 17 Agustus. Lalu di sini lomba lari. Nah, lomba lari ini sering kita lakukan karena satu kegiatannya tidak memerlukan alat yang lain, hanya lapangan. Lalu Ananda bisa melakukan gerakan lomba lari. Ya, tapi harus ada temannya karena kalau kita berlari sendirian kita tidak tahu kecepatan kita. Jadi kalau ada teman, kita bisa berlomba dengan temannya. Jadi siapa yang paling cepat, nah itulah dia yang menang atau menjadi pemenang. Nah, itu tadi di halaman 3 ya Nanda. Nah, di sini siapa yang gemar olahraga di antara yang tadi Umi bilang? Ada jalan kaki, ada lompat tali, ada ular naga, ada tapak gunung, ada balap karung, dan ada lomba lari. Nah, di antara keenam gerakan olahraga tersebut itu bisa melatih kekuatan otot kaki karena banyak yang menggunakan kaki. Ya, kayak jalan kita menggunakan apa? Kaki. Lompat tali yang bergerak apa nak? Kaki. Ular naga yang bergerak, yang berjalan, kaki. Tapak gunung ya yang lompat-lompat, kakinya yang bergerak ya kan? Sama juga seperti lomba lari. Nah, jadi di antara keenam itu siapa yang paling suka lomba lari? Wah, semua rata-rata suka lomba lari anak-anak Umi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, di sini Lani senang berolahraga.
sebelum berolahraga, Lani harus melakukan, ayo melakukan apa? Ya, pemanasan. Harus melakukan pemanasan karena saat pemanasan semua anggota tubuh digerak-gerakkan. Pemanasan membuat otot siap berolahraga. Ya, jadi Ananda harus melakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan inti dalam berolahraga. Agar apa, Nak? Agar tidak terjadinya cedera di saat melakukan kegiatan olahraga. Ya. Nah, saat bergerak otot Ananda, makanya tadi gunanya pemanasan agar otot-ototnya tidak kaku kalau Umi bilang ya. Jadi dia melentur otot-ototnya. Nah, jadi ketika Ananda melakukan gerakan itu, otot itu membantu menggerakkan tulang. Jika otot Ananda sakit, maka kita akan kesulitan untuk bergerak. Nah, jadi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya Ananda kalau melakukan gerakan inti dalam berolahraga. Nah, setelah berolahraga, kita juga harus melakukan pendinginan agar apa? Tadi kan kita sudah bergerak mengeluarkan semaksimal mungkin tenaga yang ada pada kita, bisa kekuatan ya kan. Jadi di situ kita harus melakukan pendinginan agar yang tadi bekerja, otot tadi yang bekerja agar lebih rileks kembali. Jadi harus dilakukan pendinginan ya. Kalau dalam pendinginan itu gerakannya tidak usah terlalu sulit, hanya diputar-putar aja, diputar tangannya, tapi dalam bentuk rileks atau santai, tidak harus buru-buru, dinikmati dia putaran. Misalnya memutar tangan, dirasakan. Nah, seperti itu juga misalnya kaki, pinggang, tapi harus berurutan dari atas ke bawah. Nah, itu tadi dalam pendinginan dan pemanasan. Jadi Ananda jangan lupa ketika kita melakukan gerakan olahraga, baik itu jalan, baik itu berlari, Ananda harus melakukan terlebih dahulu pemanasan. Nah, di halaman 17 Ananda dapat melihat di situ banyak permainan yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Terutama di situ ada olahraga berenang. Siapa yang suka olahraga berenang? Ya, pasti anak Umi semuanya suka dengan olahraga berenang. Karena olahraga berenang itu bisa menyehatkan jantung kita. Jadi Ananda kalau sering berlatih berenang, nah, daya tahan jantungnya agak lebih bisa dibilang sehat gitulah ya Ananda, tapi tidak jauh dari harus makan makanan yang sehat, pola hidup sehat ya. Nah, di situ berenang itu dilakukan hanya dalam kolam berenang ya, di kolam berenang. Bisa nggak kalau berenang itu di darat? Nggak bisa ya kan Ananda, namanya juga latihan berenang, pasti melakukannya di dalam kolam berenang. Pintar anak-anak Umi. Ya, di sini ada juga olahraga basket. Ya, olahraga basket itu di mana dalam pertandingan basket itu terdiri dari 2 tim. Yang mana satu tim itu terdiri dari 5 pemain. Nah, dari kedua tim itu saling merebutkan poin atau mengejar poin. Jadi dalam pertandingan bola basket ini yang dikejar itu adalah poin. Nah, di antara 2 tim ini siapa poinnya paling banyak, dia yang menang. Nah, ada juga badminton atau bisa juga dibilang orang
kebanyakan orang bilangnya bulu tangkis. Jadi kalau bulu tangkis itu harus ada alatnya, yaitu alatnya apa nak? Alatnya adalah raket dan kok atau bola raket, kok, ya kan? Jadi kalau Ananda mau melakukan itu, Ananda harus memiliki alat tersebut ya. Jadi kalau permainan bulu tangkis ini dia bisa ada misalnya kalau kita bermain di lapangan boleh, tapi kita harus memiliki lawan bermain. Tidak boleh melakukan, tidak bisa melakukan sendirian, berarti harus ada temannya. Nah, bisa dengan kakak, bisa dengan abang, bisa dengan adik, pokoknya siapa saja yang bisa diajak untuk bermain. Nah, di sini ada sepak bola ya. Sepak bola itu pasti anak laki-laki menyukai permainan sepak bola. Nah, di sini sepak bola harus dilakukan di lapangan yang luas. Misalnya Umi, lapangan di rumah abang luas. Lapangan di halaman rumah abang luas Umi. Iya, tapi lihat juga nyaman nggak abang bermain di situ. Nanti misalnya bisa kena jendela rumah atau apa yang mudah pecah di arena lapangan halaman rumah itu. Jadi Ananda harus mencari lapangan yang nyaman untuk Ananda. Ada juga dia, Umi, lapangan rumah saya lebar, nggak ada kaca. Iya, tapi ada banyak batu-batu Umi. Berarti kan kalau itu tidak nyaman untuk Ananda melakukan gerakan bermain sepak bola. Jadi carilah halaman atau lapangan yang membuat Ananda itu nyaman untuk bermain sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola ini juga harus memiliki 2 tim dalam satu permainan. Yang mana kalau di pertandingan internasional itu yang sering dilakukan itu permainan dalam satu lapangan itu 11 orang dalam satu tim. Berarti kalau 2 tim itu ada 22 orang. Itu sudah termasuk dengan kiper, ya kan, yang penjaga gawang. Tapi ada juga untuk pemain cadangan, ya. Tapi yang di dalam lapangan itu wajib 11 orang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu tadi sepak bola. Nah, ada juga lompat tali ya. Lompat tali ini bisa kita lakukan dengan perorangan, bisa kita lakukan dengan kelompok. Jadi Ananda kalau ada di rumah yang memiliki tali skipping, itu bisa Ananda lakukan pelan-pelan di rumah, belajar pelan-pelan sendirian. Nah, nanti kalau udah mahir sendirian, belajar berkelompok. Jadi ada kedua teman yang memegang ujung tali skipping. Kedua-duanya memegang ujung tali skipping. Baru Ananda yang melompat di tengah-tengah teman yang tadi memegang tali skipping ya. Itu tadi bermain lompat tali. Nah, sekarang Ananda bisa melihat buka halaman 25, yaitu di situ Udin sedang berlatih memukul bola kasti. Nah, jadi kalau bermain bola kasti itu kita harus bisa menguasai teknik dasarnya, yaitu teknik memukul, teknik melempar, teknik menangkap, dan berlari. Berlari untuk apa nak? Menghindar agar lawan tidak bisa mengenakan bola ketika lawan mendapatkan bola dari tim penyerang. Nah, jadi ya, di situ Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Tetap ya nak, setiap suatu permainan itu harus berkelompok. Jadi satu pertandingan itu ada 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok mempertahankan regunya dan mendapatkan poin tertinggi.
ya. Jadi dalam permainan bola kasti itu satu kelompok itu 12 orang ya, hampir sama dengan sepak bola ya, ramenya ya Ananda. Jadi di sini dalam permainan bola kasti ini ada 12 orang. Alat yang digunakan itu tadi seperti alat pemukul atau kayu. Nah, lalu bola kasti, bola yang memang untuk umpan yang diberikan oleh lawan kepada tim penyerang. Lalu di sini ada base atau tempat persinggahan. Nah, jadi sudah banyak ya nama-nama olahraga yang Umi jelaskan dalam satu video hari ini. Nah, sekarang yang Umi mau instruksikan untuk Ananda, di dalam penjelasan yang Umi jelaskan tadi ada beberapa macam olahraga. Nah, olahraga apa yang Ananda paling sukai? Nah, lalu bisa Ananda lakukan dan praktekkan. Jangan lupa kirim ke WA pribadi Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.